Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, walaupun tujuannya adalah untuk suatu kebaikan, tujuannya adalah untuk dakwah dan izzah harga diri umat Islam, gengsi umat Islam, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, adab yang pertama yang diajarkan kepada kita, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan bukan berarti membenarkan apapun caranya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, cara yang perlu dicapai perlu tetap elegan. Disinilah indahnya Islam, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu, hal yang kedua yang diajarkan Islam berkaitan dengan tata cara ataupun adab ini dalam Islam, hadirin ikhwatal iman, ketika memang terjadi bentuk fisik, maka hadirin ikhwatal iman, Al-Quran menyatakan yang pertama, kita tidak dibenarkan untuk melampaui batas. Tidak dibenarkan untuk melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-87. Surat kelima ayat 87. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Islam sudah menggariskan apa motif kalau memang terjadi jihad ataupun peperangan. Motifnya tidak lain, hadirin ikhwatal iman, adalah agar agama ini tegak, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tegak, bukan karena marah pribadi, bukan karena ambisi, bukan karena materi, dan bukan karena kekayaan. Karenanya hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, apabila terjadi peperangan, sekiranya terjadi peperangan, maka Nabi mengatakan dalam hadis tersebut, fala tadribul wajha, jangan kalian melukai wajah. Karena biasanya ketika seseorang sudah melukai wajah, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, yang ada adalah dendam, yang ada adalah kemarahan. Lihat, sampai untuk peperangan kita diajarkan untuk tidak melampiaskan kemarahan, bukan karena kemarahan. Karena itu hadirin ikhwatal iman, adabnya adalah jangan berlebihan. Kita tidak dibenarkan untuk melukai kehormatan orang, anak-anak kecil, kaum wanita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, adakah yang lebih mulia dari ini? Adab yang ketiga, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, seandainya memang terjadi apa yang dikatakan jihad atau peperangan, yang ketiga hadirin ikhwatal iman, maka kita diminta untuk berlaku adil. Allah menyatakan kembali dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'dilu huwa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kalian karena dia lebih dekat kepada ketakwaan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kemarahan, ketika adanya rasa amarah, maka Islam tetap mengajarkan agar kita berlaku adil. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ketika akan memberangkatkan para sahabat dalam suatu perjuangan, Nabi mengatakan, kalian tidak dibenarkan merampok, kalian tidak dibenarkan menjarah, kalian tidak diperkenankan memperkosa wanita, kalian tidak dibenarkan membunuh kanak-kanak, kalian tidak dibenarkan menghancurkan dan membakar pepohonan, ataukah meracuni air di danau. Hadis riwayat Imam Muslim. Adakah yang lebih mulia dari tuntunan ini, hadirin ikhwatal iman? Coba hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya pernah membaca dalam satu resume, dan kemudian ada resensi film terbaru kalau di Jakarta. Nggak tahu hadis saya terlupa, tapi di situ bercerita tentang Sir John, salah seorang raja di Inggris. Di situ hadirin ikhwatal iman rahimahullah ditampilkan cuplikannya. Ketika salah satu benteng itu diserang dan hampir tentara laki-laki mati, pesan pejuang di situ kepada seorang kacungnya,
kepada seorang pembantunya, kepada orang gajinya. Apa yang dia pesankan? Kalau aku yang terakhir tewas, bunuh semua wanita. Pesan ini cukup menarik, hadirin ikhwatal iman. Ya. Sang kacung pun kemudian bertanya kepada majikannya. Orang gajian tadi bertanya kepada majikan, mengapa harus aku bunuh semua wanita? Beliau katakan, kalau kita sampai dikalahkan, maka akan terhinalah nasib para wanita. Itu tidak ada, hadirin ikhwatal iman, dalam Islam. Ya. Tidak ada, hadirin, dalam Islam. Ya. Karena itu, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, ya, ketika kita dalam kemarahan sekalipun terjadi peperangan, maka Islam mengajarkan jangan merusak kehormatan wanita, kanak-kanak, ya. Tidak boleh meracuni danau, ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya cukup lama hidup di Mesir, ya. Walaupun tadi disampaikan saya ngambil studi S2 di Sudan, tapi saya dengan keluarga tinggal di Mesir. Itu, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Bagaimana ide yang disebut dengan harbul miyah, ya, perang air, ya. Karena Nil itu sumbernya dari ini. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ide bagaimana untuk memperlemah Mesir dengan Sudan adalah dengan cara mereka ingin meracuni air yang mengalir dalam Nil. Itu nggak pernah terfikirkan oleh kita kaum muslimin, ya. Bahkan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, saya tadi siang sempat membaca, ya, tentang bagaimana sejarah perjalanan Perang Dunia Pertama. Luar biasa. 4 tahun, 1914 sampai 1918, menelan korban yang luar biasa banyaknya. Ya. Saya baca apa yang menjadi penyebab peperangan tersebut, ya. Selain memang terbunuhnya pewaris tahta di Austria, Hungaria ini, ya, Franz Ferdinand. Tapi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, dari mulai abad 19, ya, maka para pemimpin-pemimpin di sini sudah terpengaruh, ya, dengan teori Darwinisme sosial, ya, bahwa kehidupan seperti binatang, yang menang dia mengalahkan, yang kuat mengalahkan yang lemah, ya. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, tidak ada keluhuran nilai seperti yang diajarkan oleh Islam, ya. Baik, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hal keempat, selain tadi saya mengatakan bahwa tujuan tidak pernah membenarkan cara dalam Islam, yang kedua kita tidak boleh melampaui batas, yang ketiga kita tetap diminta adil, yang keempat, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Islam mengajarkan santun dan moralis. Bahkan, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, Nabi dalam banyak kesempatan, hadis riwayat Imam Abu Daud contohnya, Nabi mengatakan, man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Kalau Islam memerintah dan ada orang non muslim yang tinggal mau hidup dengan kita, maka Nabi mengatakan, barang siapa yang mengganggu orang dhimmi seperti itu, ya, jadi mereka yang mau hidup dengan kita, Nabi mengatakan, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Dilindungi betul hak mereka, hadirin ikhwatal iman, ya. Bahkan ketika di masa kekhilafahan, ya, di masa empire Islam, ketika kaum muslimin, ya, di beberapa tempat dikalahkan oleh bangsa Tartar, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, para khilafah mengembalikan jizyah, upeti yang mereka terima. Mengapa demikian? Mereka mengatakan, kami sudah tidak tahu lagi apakah kami mampu untuk menjaga kalian dari bangsa Tartar ataukah tidak. Dikembalikan upeti itu. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, sekali lagi bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang bagaimana moral, tentang bagaimana etik, ya, itu dia jagakan, ya. Baik, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hal yang terakhir, ya, yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bagaimana keluhuran agama kita ini, hadirin ikhwatal iman, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas para sahabat yang akan berangkat berdakwah, apa yang Nabi katakan? Demi Allah, sekiranya kalian membawa mereka dengan memeluk agama ini, lebih aku cintai ketimbang kalian membawa upeti dari peperangan kalian.
Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, hal yang terakhir yang ditunjukkan dan diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, motifnya adalah menemar kebaikan. Bukan untuk menguasai. Maaf hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Islam masuk ke Nusantara, ketika Islam masuk melalui saudara-saudara kita mengajarkan Islam pertama kali di Nusantara, Indonesia, Malaysia, tidak kita dengar hadirin ikhwatal iman yang namanya penjajahan. Masuk dengan penuh soft, elegan. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Karena motifnya adalah bagaimana menebar kebaikan. Bagaimana menebar kebaikan. Berbeda dengan motif-motif yang lain. Coba deh, saya tadi baru minta Mas Catur untuk coba di searching karena internet di rumah lagi nggak ini. Ya. Ibu-ibu dengan bapak-bapak kalau yang ada BBM yang bawa BlackBerry bisa dicari The Green Hilton Agreement. Ya. Itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah. Ya. Betapa banyak, walaupun tentunya para sejarawan di sini akan terus mengungkap ya, betapa banyak harta yang dimiliki oleh negara Indonesia. 150 ton emas Indonesia. Yeah. Dari versi sejarah yang saya baca hadirin ikhwatal iman, yeah, ketika Belanda ke Indonesia, mereka mendirikan suatu bank yaitu The Javas Bank. Para raja diminta untuk menyimpan emas mereka di situ. Ternyata dibawa kabur. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kemudian Belanda kalah oleh Jerman, dibawa oleh Hitler, kemudian dibawa oleh US. Tahun 1963, hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, di Swiss ditandatangani antara Soekarno dengan John F. Kennedy. Isinya adalah mengakui bahwa emas itu milik Indonesia. Ton dan bukan kilo. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Tidak sampai 2 minggu ya, John F. Kennedy kemudian tertembak, dan tidak sampai 2 tahun Bung Karno kemudian diturunkan. Ya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya. Kembali yang ingin saya katakan adalah bahwa ketika Islam masuk ke Nusantara, tidak ada gejolak, tidak ada bagaimana menguasai satu dengan yang lainnya, karena motifnya adalah motif kebaikan. Bagaimana motifnya adalah memakmurkan orang yang didatangi dan didakwahi dengan Islam itu. Bukan kemudian untuk memperbudak ataupun mengambil harta kekayaan. Jadi hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, kembali ya, saya tidak ingin memperpanjang hadirin ikhwatal iman ya. Apa yang saya sampaikan adalah bahwa ya, diawali tadi ketika para sahabat menunjukkan cintanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan bukan saja para sahabat, alam ikut berenggan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain tidak bukan adalah karena Nabi mengajarkan cinta kepada kita. Ya. Karena Nabi mengajarkan cinta kepada umatnya. Ya. Karena itu hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, pada hari Rabu yang lalu saya mengungkapkan syair salah seorang ulama di Irak. Beliau mengatakan, kun kal farasha taksiruha kullu ainin ra'atha walam tantik bi kalimah. Beliau berpesan kepada para da'i, beliau berpesan kepada kaum muslimin, jadilah kita seperti kupu-kupu. Setiap mata yang memandang akan terpikat, walaupun kupu-kupu tidak pernah bertutur kata. Akan memperlihatkan bagaimana keindahan Islam dengan gerak-gerik kita. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita bermaksud untuk menunjukkan keindahan Islam, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, aturan dan ajaran yang disampaikan oleh baginda luar biasa indahnya. Hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, sungguh ya, kita merindukan orang-orang seperti baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Dan hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, apa yang saya sampaikan tadi bukan sebuah apologi untuk menjawab Islam agama teror atau damai, tidak.